Perencanaan konstruksi baja struktur atas pada bangunan gudang tahan gempa ini adalah untuk gudang barang kayak elektronik. Nah, berdasarkan latar belakangnya adalah karena kondisi meningkatnya pembangunan perusahaan bidang konstruksi meningkat, lalu kebutuhan gudang pun ikut meningkat. Nah, berdasarkan kondisi teknik Indonesia, maka dituntut untuk perencanaan membangun gudang yang tahan terhadap gempa. Nah, tujuan penelitian ini adalah merencanakan struktur atas bangunan gudang yang sesuai dengan standar SMI yang digunakan. Terus juga agar dapat mengetahui dimensi baja yang digunakan. Nah, berikut adalah pemodelan struktur menggunakan SAP 2000 yang dimana jenis struktur ini konstruksi baja, tinggi bangunannya 10,8, per lantainya 4 meter, panjang bangunan 24 meter, lebar bangunan 16. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman material struktur yang digunakan ada baja dan beton. Nah, ini yang akan diinput di aplikasi SAP 2000. Lalu profil di sini ada profil asumsi yang digunakan, ini akan juga diinput dimasukkan di aplikasi SAP 2000. Jadi bisa dilihat teman-teman ada data apa saja. Lalu di sini ada beban yang bekerja. Itu beban bekerja ini beban yang bekerja pada bangunan. Ada beban mati, beban hidup, dan beban lain-lain sesuai dengan standar SMI. Di sini ada gaya lateral ekivalen. Nah, gaya lateral ekivalen ini dihasilkan dari perhitungan beban per lantainya. Karena 2 lantai, jadi beban untuk 2 lantai. Nah, berikut adalah isi struktur menggunakan SAP dari sini. Kita buka aplikasi ini adalah perhitungan gudang punya pada penelitian ini. Di sini ada 2 tampilan 3D walaupun beda. Nah, bisa dilihat untuk sebelah kiri itu adalah pemodelan untuk garisnya aja, tapi secara 3D pemodelannya, gambarnya. Lalu di sini sebelah kiri itu pemodelan sudah di-extrude. Ini tampilan 3D juga, tapi sudah di-extrude, sudah dipilih per profilnya, jadi bisa kelihatan ini profilnya apa aja karena beda-beda warna, bisa dilihat ya. Lalu biasanya kita untuk ini grid data ini adalah untuk membantu kalian pemodelan, garis-garis yang dibutuhkan untuk pemodelan akan lebih memudahkan. Nah, di sini bisa diinput sesuai arah X, ini grid data arah X atau garis bantu arah X. Nah, ini bisa sesuai dengan jarak dari kalian, tentukan aja jarak antar gridnya berapa. Kalau misalkan 4 meter berarti nanti kelipatan 4 yang diinput, tapi harus dari titik 0. Lalu di sini juga ada grid arah Y, yang dimana arah Y ini sesuai dengan panjang bangunannya ya. Jadi juga misalkan per 2 meter ada garis bantunya, ya udah berarti diinput sampai panjang si bangunan tersebut. Di sini ada arah Z juga. Arah Z ini untuk garis juga, tapi arah tinggi bangunannya, jadi sesuai dengan berapa tinggi bangunannya. Lalu setelah itu biasanya dilakukan penginputan material yang digunakan. Kalian bisa lihat di sini. Ini akan saya beri contoh. Biasanya add new material, di sini ada material type, kalian pilih mau apa. Ini banyak, ada steel, ada concrete, and ada banyak. Terus di sini misalkan mau steel, standarnya mau pakai apa. Saya di sini pakai user karena saya mau pakai BJ41. Lalu di sini tinggal diisi material name-nya, tulis aja BJ41. Lalu di sini ada berat dari weight per unit volume, ini adalah berat si material bajanya. Ini ada di SNI tahun 2002. SNI baja ini juga harus diatur dulu unitnya. Misalkan mau input kalau misalkan hitungannya kilo, kalau misalkan kalian pakai newton, tinggal disesuaikan aja unit satuannya. Begitupun dari modulus elastisitasnya juga sama, tinggal diinput sesuai dengan satuannya. Lalu ada FY/FU-nya diketahui ada di SNI. FYE itu tinggal dikali 1,1 dikali FY-nya. Begitupun FUE juga sama, berlaku seperti FYE. Lalu setelah itu yang dilakukan adalah frame section. Frame section ini
adalah frame atau profil yang akan digunakan. Di sini ada banyak ya jenis profilnya ya. Ada WF, ada channel, terus di sini ada kalau misalnya kalian mau konkret atau beton, kalian juga bisa pilih. Jadi di sini ada beberapa pilihan material. Di sini misalkan mau baja, kalian klik aja misalnya mau WF atau IWF, section namanya kalian namain dulu nih sectionnya tuh atau profil bajanya. Misalkan untuk kolom ya terus aja kolom. Di sini ada outside height itu tingginya, terus top length-nya itu badan sayap badannya, terus ada tebal dari sayap badan, tebal badannya, terus ada begitu, tinggal diikutin aja. Lalu jangan lupa di material diganti menggunakan baju 41. Lalu seperti itu. Lalu di sini juga biasanya dilakukan ada berikutnya menginput bebannya harus diinput juga, yaitu load patterns. Di sini divine load patterns ini ada misalkan kalian mau input beban mati, ya udah kalian input dulu nih beban matinya sebelum nanti angkanya diinput. Jadi kalian tulis dulu beban apa yang nantinya akan bekerja. Lalu di sini misalkan kalian beban mati, kalian klik type-nya. Di sini ada beban mati, ada live, roof live, banyak. Terus juga jadi kalian langsung input aja. Di sini untuk XY ya ini untuk beban gempanya kalian ini secara dinamis, jadi kalian input dulu audio lateral load patterns-nya. Jadi biasa pakai IBC 2009 maaf. Terus begitu pun berikutnya. Lalu ini load cast ini kalian bisa lihat di sini ada response spectrum. Jadi kalian input dulu response spectrum, divine function. Di sini ada response spectrum. Biasanya pakai IBC 2019. Terus di add new function. Terus di sini ini tuh kalian tinggal input SSS1-nya. Itu nih namain dulu nama daerah wilayah yang kamu mau itu di mana, misalkan Palu. Terus SSS1-nya di mana nggak bisa diketahui, itu ada di peta gempa 2017, atau lebih gampangnya, lebih mudahnya kalian ke WPU aja. Itu bisa kelihatan SSS1-nya per daerahnya berapa, tinggal di input daerahnya. Terus juga ada site class-nya, itu tuh kelas tanahnya tuh di situ ada tanah keras, ada sampai tanah lunak itu ada. Kalian coba buka aja setelah sudah di input response spectrum. Lalu di sini ada divine load combination. Ini adalah kombinasi beban-beban yang bekerja. Jadi kan karena banyak beban berarti kan ada kombinasi beban yang bekerja pada bangunan. Nah, kombinasi ini sesuai dengan standar yang digunakan. Misalnya baja berarti kombinasi baja, seperti itu. Lalu ini kan kalau misalnya ini tinggal gambar pemodelan aja, tinggal diklik yang bentuk garisnya, terus kalian pilih tuh sectionnya kalian mau gambar apa. Misalkan mau gambar balok anak, ya udah berarti kalian gambar balok anak sesuai section frame-nya. Terus habis itu di sini kalau mau input beban, kalian select dulu, terus frame load, terus di sini ada misalkan mau beban terpusat, ya udah kalian assign frame gravity load. Itu untuk beban terpusat kalian tinggal input aja angkanya di gravity X, Y, Z. Terus habis itu mau di beban merata itu biasanya distributed loads. Di sini banyak, kalian terserah mau input beban apa aja yang bekerja, ya tinggal di input aja tuh di uniform loads-nya. Terus satuannya kalian atur dulu ya. Terus abis itu setelah semua di input beban-bebannya, kalian saran analisis atau bisa langsung klik F5 lalu langsung run now. Kita lihat emang rada lama sih kalau run analisis ini. Ini kita percepat aja. Bisa kelihatan kan bedanya ketika bangunan yang sudah di run analisis. Nah, untuk cek bangunan ini tuh aman gak ya, kalau bangunan ini aman atau enggak ya, kalian bisa cek di check of structure di yang untuk steel. Nah, bisa dilihat ya, ini UC rasionya. UC rasionya semakin ke bawah berarti bangunan kalian aman. Kalau misalnya biru berarti bangunan kaliannya tuh termasuk aman.